Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala faqihkan kita dalam urusan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah, dan kita sampai pada bab tentang al-imanu bil yaumil akhir, dan kita sudah membahas sebelumnya tentang apa saja cakupan al-imanu bil yaumil akhir, dari azabul qabri wa na'imihi, kemudian ada as-sa'ah wa alamatuha, dan juga ada hayatul ba'ts, kemudian ada al-mahsyar, dan kita sampai kepada bab yaitu tentang al-hisab. Maksud, kata beliau, maksud dari al-hisab, al-muradu bihadza, katanya, annallaha subhanahu wa ta'ala yudhhirul insana ala a'malihi fil hayatid dunya wa yuqarriruhu bidzalika. Jadi maksud dari al-hisab di sini, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan ya, bagi manusia seluruh amal ibadahnya, seluruh amalnya baik yaitu di dalam kehidupan dunia. Dan manusia itu wa yuqarriruhu bidzalika. Dan ini yang menjadi catatan. Dan mereka, ya, manusia itu tidak bisa mengingkari itu. Artinya mengakui ya, atas apa yang mereka lakukan. Kama yaqtadi li ba'dil khalqi min ba'd. Sebagaimana kata beliau, urusan antara makhluk dengan makhluk ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan pun ya, ini akan yuktas, katanya. Itu akan sama juga antara hewan dengan hewan, gitu ya, makhluk. Nah, tetapi kalau mereka selesai hisabnya, maka kemudian mereka menjadi debu. Tetapi kalau manusia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang mereka lakukan di dunia. Wa yaqdi bainahum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala al-hisab ini amat mudah. Dan banyak sekali dalilnya, baik di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Ya.
Dan kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surat Al-Kahfi ayat 48 kata Allah, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi amal ibadah kita akan Allah munculkan, akan Allah tampakkan. Ya. Dan kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini, yaitu yaumul hisab, semua akan Allah balas sebagaimana setiap jiwa yang melakukan. Artinya, kalau dia melakukan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan. Kalau mereka melakukan sebuah kezaliman, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas. Maka kemudian Allah tegaskan, la zulmal yaum. Hari ini kata Allah, ketika yaumul hisab, tidak ada yang terzolimi sama sekali. Innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hisabnya itu amat cepat. Ya. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pertegas di dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabah. Jadi semuanya ya, ini akan Allah Subhanahu wa taala hisab. Dan siapa yang akan menghisab? Allah sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, ya, kecuali dia akan diajak bicara sama Allah. Dan di antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penerjemahnya. Jadi langsung. Maka kemudian artinya kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qad qudim. Dia melihat sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah lakukan dari kebaikan. Sebelah kanan kita lihat, ini adalah amal ibadah kita di dunia. Wa yanzuru ila shimal minhu fala yara illa ma qudima. Dan dilihat di sebelah kirinya, dia tidak lihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari keburukannya. Wa yanzuru ma bainahu wa baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Ketika dia melihat ke depan, dia tidak melihat kecuali apa? Api neraka jahanam di depannya. Makanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyikki tamr. Maka hendaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah, ya, hindarilah api neraka itu, kata Rasulullah, walaupun engkau hanya sedekah setengah kurma. Jadi syikun itu nisf. Jadi kurma setengah dibelah gitu. Kalau kita bisa sedekah dengan itu, sedekah dalam rangka apa? Menghindari api neraka. Artinya hal yang kecil saja itu akan dihisab. Sesuatu yang remeh menurut kita itu ya, bisa mencegah diri kita dari api neraka. Kemudian kata beliau, fayu'ta bil kutubi, katanya. Maka kemudian semuanya akan diberikan kitabnya, catatannya masing-masing. Allati dawanathal hafadhah ala ibni Adam. Yang mana catatan kitab-kitab itu yang telah dicatatkan oleh malaikat hafadhah. Jadi yang membersamai kita, ya, ada malaikat hafadhah yang apa? Mencatat, ya, amal ibadah kita dan keburukan kita. Liyuqri'a ma kataba biha. Jadi kita diperintahkan untuk membaca apa yang telah ditulis. Waliyakiffa ala kulli insanin ala amalihi. Dan setiap orang itu berdiri, ya, atas amal ibadahnya. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudi'al kitabu
fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi semua orang-orang mujrim itu akan mengeluhkan dan mereka mengatakan ya wailatana, gitu ya, celaka ini, ma li hadzal kitab, kok ada catatannya, dan yang kecil itu tidak tidak pergi, gitu, artinya ya, itu semuanya tercatat, ya. Kecil bahkan apalagi yang besar, wala kabiratan illa ahsaha, kecuali itu semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu hadirah, dan itu akan mereka dapatkan, ya, amal ibadah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi, ya, dari hambanya itu sedikit sama kali, ya. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwasanya hisab itu pasti. Dan kemudian amalan-amalan yang kita telah lakukan di dunia Allah catat secara rapih dan kita diperintahkan untuk membacanya, Pak. Bayangkan bagaimana keburukan kita di dunia ini, Allah suruh baca di depan Allah dan seluruh makhluknya. Artinya sungguh sangat hina sekali kita. Ya. Makanya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Jadi bahasanya ini pakai isti'arah kalimat ta'irah. Ta'irah itu, ya, Allah lilitkan di dalam apa? Di dalam lehernya, dan itu tidak akan pernah terlepas, dan itu bagian dari apa? Bagian dari amal ibadah. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat kita akan keluarkan, ya, catatan-catatan amal ibadah mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, iqra kitabak, maka bacalah, kata Allah, ya, yaitu catatan-catatan, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan pada hari ini cukuplah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, engkau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia itu akan mengetahui kondisinya, ya, masing-masing, dan orang-orang juga mengetahui apa yang telah kita lakukan, apa yang kita tutupi di dunia, ya. Wa qad satarahullah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya, dan itu akan ditampilkan, ya. Makanya pada yaumul qiyamah itu di mana kita akan mendapatkan bagian dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bagikan kepada kita. Faman utiya kitabahu bil yamin, katanya, fahuwa minal muflihin. Dan orang-orang yang mendapatkan kitabnya itu dengan tangan kanannya, maka itu termasuk orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung. Dan hisabnya sangat mudah, katanya. Wa hisabuhu sahlun muyassar, dan hisabnya itu sangatlah mudah dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tetapi orang-orang yang diberikan waman utiya kitabahu bisyimali, orang-orang yang diberikan kitabnya itu dengan tangan kirinya. Ini diberikan kitabnya ini nggak bisa milih, Pak. Jadi nempel, ya. Jadi ini tidak bisa memilih, tetapi secara otomatis dia akan mengambil baik dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Ya. Fahisabuhu asirun, katanya, dan hisabnya itu sangatlah susah, ya. Dan dia termasuk orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yuhasibu illa halak. Tidaklah seseorang itu, ya, kecuali dia dihisab maka dia akan musnah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ambil catatannya dengan tangan kirinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya. Nah, dan termasuk bagian dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman itu mudah hisabnya, ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak la yunakishuhum katanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mempertanyakan dan tidak memperdebatnya gitu ya. Artinya hisabnya itu amatlah mudah. Berbeda dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya. Nah, di sini disebutkan la yunakishuhumul hisab ala a'malihim wa innama ya'riduha 'alaiha wa yuqarriruhum bima wa hiya mimma satarahu 'alaihim fid dunya. Jadi ketika di akhirat ya, orang-orang yang beriman itu tidak Allah Subhanahu wa taala yunakish gitu ya, atas hisab mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan dari amal-amal ibadah mereka dan mereka mengakui ya, atas apa yang mereka lakukan. Makanya kesalahan-kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala ya, tutupi dan Allah Subhanahu wa taala ampuni ya, atas kesalahan ataupun ya perbuatan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah tutupi di mana? Di dunia. Ya. Dan kemudian ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menutupi aib saudara kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi apa? Kesalahan kita di dunia dan di akhirat. Jadi ini penting sitar ya, atau menutup aib saudara kita. Jangan sampai kemudian aib saudara kita ya, kita buka selebar-lebarnya. Maka Allah akan membuka aib kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini salah satunya. Maka kalau kita ketika melakukan sebuah kesalahan menutupi aib saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menutup apa? Kesalahan kita dan aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Karena nanti di akhirat kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan ini terkait dengan apa? Dengan al-hisab yaumul qiyamah. Dan dikatakan oleh beliau ya, fal mauqifu syadid katanya. Dan kondisi pada waktu itu amatlah menegangkan. Ya, amatlah menakutkan. Ya, hisab pada yaumul qiyamah itu luar biasa. Karena kita tidak bisa mengingkari, Pak. Ya, mulut kita dikunci dan anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Bahkan bumi yang kita pijak, di mana kita melakukan sebuah amalan soleh atau keburukan itu, akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 4. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi itu akan berbicara, akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Ya. Makanya para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, ya, kita disunahkan ketika melakukan kebaikan itu, khususnya sholat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah catatan kebaikan-kebaikan itu, agar bumi yang kita lakukan tempat sujud itu menjadi saksi kita pada yaumul qiyamah. Jadi banyak kita di mana sujud, dan disitulah ada bumi panggung rawi gitu ya. Nah, ini menjadi saksi. Jadi apa? Menjadi saksi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga di dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masyaallah. Jadi mulut kita akan ditutup kata Allah, dan tangan-tangan kita akan berbicara, dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Bagaimana kira-kira kita bisa menghindar? Tidak bisa menghindar. Maka mauqifnya, kondisinya sangat-sangat ya, menakutkan sekali. Ya.
Jadi berbeda dengan kondisi ketika kita di sidang misalnya ya di dunia. Kalau di dunia mungkin bisa kita bohong gitu ya. Alat pendeteksi mungkin bisa kita bohongi dan sebagainya, tapi kalau di akhirat ya itu semuanya tidak bisa. Oleh karena itu kata beliau, ya, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, yang merendahkan dirinya dan mengerjakan wa amila lima ba'dal maut, yaitu mengerjakan atau beramal untuk kematiannya. Dan orang yang lemah itu ya, orang yang tidak cerdas, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan kemudian watamanna 'alallahil amani, dan angan-angannya panjang. Ya. Jadi angan-angannya panjang. Selalu ya, motivasinya adalah apa? Dunia. Oleh karena itu, kalau kita kemudian ya, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menyiapkan ya, amal ibadah kita untuk setelah kematian, dan juga ya bisa mengontrol syahwat atau nafsu kita. Nah ini kenapa? Karena kita semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakallah. Nah, al-hisab ini bagian dari iman kepada yaumul akhir. Ya. Nah, kemudian bagian dari al-iman bil yaumil akhir adalah kita mempercayai adanya al-haud, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-haud di sini ya adalah mauridun azimun katanya. Yaitu sebuah telaga yang besar. Jadi al-haud itu kalau bahasa kita wase ya Pak. Jadi kumpulan air yang banyak. Nah ini nanti akan menjadi tempat tujuan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang menyelisihi hidayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyelisihi petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang menyelisihi petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya Rasulullah, dan orang-orang yang menggantinya, artinya melakukan perbuatan bid'ah di dalam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa huwa baina dhahrani ashabahu, dan beliau di antara perkumpulan sahabat pada waktu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni 'alal haud, sesungguhnya aku nanti kelak pada yaumul qiyamah ada di telaga. Antadziru man yuridu ala man yaridu ala minkum. Man yaridu alayya minkum. Jadi bagi orang yang ingin bertemu Rasulullah tunggu di mana? Di telaga pada yaumul qiyamah. Fallahi katanya, dan demi Allah, la yaqtatu'anna duni rijalin fala aqulanna ayyu rabbi minni wa min ummati fayaqulu innaka la tadri ma amilu ba'dak ma zalu yarji'una ala a'qabihim. Dan demi Allah kata Rasulullah SAW, ada nanti ya, orang-orang itu terputus, masih tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum dari haudnya atau telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika itu Rasulullah mengatakan fala aqulanna ay rabbi, ya, aku katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini adalah umatku, minni wa min ummati, ini dari aku dan ini adalah umatku kata Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang mereka telah kerjakan setelah engkau tiada. Ya, mazalu yarji'una ala a'qabihim, dan mereka ya, itu telah meninggalkan apa yang telah engkau tinggalkan. Artinya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dan melakukan apa? Kemungkaran, yaitu bid'ah. Dan orang-orang yang bisa merasakan haudnya Rasulullah SAW adalah mereka yang ya, berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam hadis ini, ya,
Itsbatul haud, bahwasanya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada. Ya. Dan orang-orang yang mubtadi' dan menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, itu mereka tidak diperkenankan untuk minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tentang haud ini mutawatir, Pak. Hadisnya apa? Mutawatir. Begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah pertegas di dalam firman-Nya, ya, inna a'tainakal kautsar. Jadi Allah telah berikan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa al-kautsar, yaitu telaga Kautsar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan bagaimana sifat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam sifat haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telaganya itu sangatlah besar dan sangatlah amat luas katanya. Ya. Antara lebar dan panjangnya itu sama. Gitu ya. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara pojok dengan pojoknya itu, kalau kita jalan, Pak, itu perjalanan sebulan, Pak. Masya Allah. Ini dari mana ke mana nih? Ini kalau kita jalan dari ujung ke ujung katanya, kullu zawiyatin min zawayahu masirati syahrin. Itu perjalanannya sebulan. Ya. Jadi panjang kali lebarnya sama. Dan kalau kita jalan dari pinggir ke pinggirnya itu kurang lebih sebulan perjalanan. Wa yamuddu min nahril kautsar, ya, yushkhabu fihi mizabani minal jannah katanya. Ma'ahu ashaddu bayadun minal laban. Jadi airnya itu lebih putih dibandingkan susu. Ya. Dan lebih dingin dibandingkan es. Kira-kira luar biasa. Wa ahla minal asal gitu. Dan lebih manis dibandingkan madu. Madu manis itu lebih manis lagi. Wa atyab gitu, dan lebih enak katanya. Rihan minal misk, baunya seperti misk. Dan wakizanahi, dan jumlah kuznya atau inaknya atau gelasnya itu jumlahnya yang disediakan itu lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit. Masya Allah. Jadi nggak rebutan antri ya. Kalau kita ngantri gimana minumnya gitu. Jadi jumlah gelasnya saja lebih banyak dibandingkan apa? Jumlah bintang yang ada di langit. Ya. Dan man syariba minhu lam yadhma'u abada. Orang yang minum tidak akan pernah merasa haus. Tidak akan pernah merasa haus. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar ketika mendengar hadis ini, gitu ya, dan sifat-sifat dari telaganya Rasulullah SAW, ya, kata Nabi SAW di dalam sifat haudnya Rasulullah SAW, haudi kata Rasulullah, telagaku itu, ya, itu masih roti syahri, luasnya itu kalau kalian, ya, berjalan di pinggirnya itu perjalanannya sebulan. Jadi panjangnya sebulan, ya, lebarnya sebulan, Pak. Begitu. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan baunya itu lebih harum, ya, dan lebih enak dibandingkan misk. Wa kizanuhu kanujumis sama katanya. Dan jumlah, ya, gelasnya ataupun tempat minumnya itu lebih banyak dibandingkan apa? Jumlah bintang di langit. Kira-kira ada berapa bintang di langit, Pak? Enggak hitung ya. Masya Allah. Man syariba minha fala yadhma'u abada. Dan orang yang minum, ya, dari telaga tersebut tidak akan pernah merasa haus. Nah, ini telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi setelah kita, ya, dari mahsyar kemudian apa?
Kemudian kita ke telaganya Rasulullah SAW, dan Rasulullah menunggu di sana. Dan orang-orang semuanya tertuju di sana. Dan telaganya Rasulullah itu khusus untuk umatnya Rasulullah saja. Ya, yang jagain malaikat, dan orang-orang yang tadi disebutkan tidak bisa minum adalah orang-orang yang al-mubtadi. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti hadis Nabi SAW, dan mereka tidak diperkenankan untuk minum di dalam. Tapi Rasulullah kemudian mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas orang-orang yang tadi. Makanya kemudian kata Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, setelah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu di mana? Di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyambut setiap umatnya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatnya itu akan mendekati Rasulullah, akan apa? Mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, waktu itu kan banyak orang gitu ya. Setiap umat itu banyak. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Salah satu cirinya, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di antara umatku itu ada tandanya. Yaitu apa, Pak? Yaitu cahaya bekas dari sisa air wudu yang kita gunakan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man arada ayyutila ghurratahu falyaf'al." Jadi cahaya itu, ghurrah itu sebenarnya Pak, bahasa Arabnya Pak. Ghurrah itu kalau kita lihat kuda hitam ada di kakinya gitu ya, depan belakang itu putih gitu ya. Putih-putih yang kan hitam kemudian ada, nah itu namanya ghurrah. Gitu ya. Artinya nampak sekali ya, warna putih ketika warna hitam itu mendominasi. Nah itulah salah satu dari ciri umatnya Nabi SAW ketika yaumul qiyamah. Makanya kita disunnahkan untuk apa? Untuk menjaga cahaya itu dengan menjaga wudu. Ya, dengan menjaga apa? Wudu. Artinya menjaga wudu itu kalau kita batal, wudu kembali. Ya. Dan ini luar biasa, pahalanya luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini al-haud, dan itu bagian dari apa? Dari al-iman bil yaumil akhir. Kemudian, dan dari bagian al-iman bil yaumil akhir adalah adanya al-mizan, yaitu timbangan. Kalau tadi hisab, ini timbangan. Ya. Mizan itu secara bahasa kata beliau adalah sebuah alat untuk mengetahui maqadirul asya, tentang jumlah sesuatu. Nah ini mizan. Tetapi yang dimaksud dari mizan di sini adalah mizanun hakiki katanya. Lahu kaffatani wa hasitana wa hisiyatani. Kemudian yudha'u liwazi a'malil ibad kata yaumul qiyamah. Jadi mizan di sini adalah timbangan hakiki, untuk menimbang apa? Menimbang amal ibadah seorang hamba. Ini begitu amat nampaknya keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan tidak ada fala tadzlimu nafsu syai'an. Dan tidak ada seseorang pun yang terzolimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan seluruh amal ibadahnya. Walaupun wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Walaupun amalnya itu amat kecil, habbah khardal lagi. Jadi walaupun sebiji, kalau bahasa Indonesia sebiji sawi katanya. Tapi sebenarnya khardal itu sebuah sebuah satuan yang amat kecil. Makanya disebutnya dengan habbatin min khardal. Gitu ya. Kalau kita bahasakan di Indonesia kan seberat biji sawi gitu ya. Pada hakikatnya adalah walaupun amat kecil,
yang remeh itu akan Allah datangkan dan ditimbang. Ya kan? Ditimbang. Dan supaya apa? Supaya ya, apa yang dilakukan itu semuanya diketahui. Dan itu adalah bagian dari apa? Apa yang mereka lakukan. Dan sesuatu yang kecil pun akan dihisab. Sesuatu yang kecil pun akan dihisab. Ya. Bahkan ketika baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika Rasulullah SAW, ini hal makanan saja Pak, makanan yang kita makan itu dihisab, ya, makanan yang kita makan juga dihisab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan kepada kita, itu juga dihisab, semuanya dihisab, ya, dan juga akan ditimbang. Yang salah satu poin dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan, ya, tentang masalah segala sesuatunya itu akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan Allah tanyakan, ya, akan Allah tanyakan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya. Fa yauma idzin, ya, maka pada hari kiamat itu tus'alu 'anin na'im. Jadi akan ditanyakan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini salah satu asbabun nuzulnya, yaitu Rasulullah SAW dengan sahabatnya Abu Bakar dan Umar pernah makan minum, Pak. Ya. Sudah kenyang kemudian diberikan lagi oleh seorang sahabat. Ya, artinya diberikan air sama kurma untuk ditambahkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, cukup, karena yang kelebihan ini akan ditanya. Ya, akan ditanya. Padahal itu dimakan, nggak dibuang. Kalau kita banyak dibuang, itu kira-kira, masya Allah, ini hisabnya luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita kelak pada yaumul qiyamah, ya, atas hisab kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.